Halo Sobat Investor, bayangkan sebuah kapal raksasa yang melaju mantap di lautan. Bukan sekedar menembus ombak, tapi membuka jalur perdagangan baru. Itulah gambaran PT Samudra Indonesia atau SMDR. Perusahaan ini punya posisi strategis di industri logistik nasional berkat integrasi vertikal yang solid dan status sebagai port business entity berpengalaman. Hambatan masuk di sektor ini tinggi sekali, jadi kompetitornya terbatas. Artinya, SMDR punya keunggulan yang sulit disaingi. Menariknya lagi, tahun 2025 bisa jadi momen emas bagi SMDR, didukung peluang ekspansi pelabuhan di wilayah timur Indonesia, pasar yang selama ini belum sepenuhnya tergarap. Bayangkan potensi pertumbuhan yang bisa mereka raih ketika semua ini berjalan selaras. Halo Sobat Investor, saya Ale dan ini adalah Bicara Saham, tempat di mana kita mengubah rumitnya dunia pasar modal menjadi analisa santai yang mudah dicerna. Di sini, kita bukan cuma membahas angka-angka, tapi juga cerita di balik setiap pergerakan saham. Mulai dari yang baru pertama kali dengar kata dividen, sampai yang sudah berpengalaman tapi masih penasaran dengan strategi baru. Semuanya punya tempat di sini. Mari kita mulai perjalanan investasi yang cerdas dan menyenangkan. Sobat, di tengah guncangan ekonomi global yang bikin banyak perusahaan kelimpungan, PT Samudra Indonesia atau SMDR justru menunjukkan ketangguhannya. Bayangin, di kuartal 2 2025, pendapatannya berhasil tumbuh 18% year on year. Bukan cuma itu, laba bersihnya juga naik 12% dibanding tahun lalu di periode yang sama. Ini berarti tren positif yang udah dibangun sejak kuartal sebelumnya masih terjaga. Memang, kalau kita lihat secara kuartalan, laba bersih sempat turun 11%. Penyebabnya, kenaikan beban pokok penjualan yang lumayan signifikan. Tapi sobat, kalau dibandingkan kondisi setahun lalu yang kontraksi sampai 10%, ini jelas kemajuan besar. Artinya, SMDR punya pondasi bisnis yang kuat untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang baru, termasuk rencana ekspansi pelabuhan di wilayah timur Indonesia yang bisa jadi mesin pertumbuhan berikutnya di 2025. Sobat, kalau kita lihat kinerja PT Samudra Indonesia atau SMDR, ada alasan kuat kenapa 2025 berpotensi jadi tahun yang cerah buat mereka. Bayangkan saja, target pendapatan tahun depan dipatok di 806 juta dolar Amerika. Itu artinya ada kenaikan sekitar 9% dibanding tahun lalu yang sempat mengalami kontraksi 5%. Menariknya, di semester pertama saja, SMDR sudah berhasil mengantongi 47% dari target itu. Artinya, mereka punya peluang besar untuk menutup tahun dengan hasil yang bahkan bisa melebihi proyeksi. Apalagi, strategi ekspansi pelabuhan di wilayah timur Indonesia membuka potensi pasar baru yang selama ini belum tergarap maksimal. Wilayah timur ini adalah pintu gerbang untuk perdagangan dan logistik yang semakin vital, seiring perkembangan ekonomi daerah dan konektivitas nasional. Jadi, bukan cuma angka yang menarik, tapi juga ceritanya. SMDR sedang membangun jalur pertumbuhan baru yang bisa membuat bisnisnya melaju lebih kencang di tahun depan. Sobat, bayangkan kalau jalur perdagangan besar yang selama ini sibuk di barat perlahan mulai bergeser ke timur Indonesia. Nah, inilah peluang emas yang sedang dibidik PT Samudra Indonesia atau SMDR. Pemerintah punya rencana strategis memindahkan titik masuk komoditas tertentu ke wilayah timur, termasuk Papua. Artinya, aktivitas pelabuhan di sana akan semakin ramai dan ini bisa jadi katalis besar bagi pertumbuhan bisnis SMDR. Selama ini, salah satu tantangan utama di wilayah timur adalah tingginya biaya logistik. Tapi dengan infrastruktur pelabuhan yang terus berkembang, biaya itu bisa ditekan, perdagangan makin lancar dan ekonomi daerah pun terdorong untuk tumbuh lebih cepat. SMDR punya modal kuat untuk memanfaatkan momen ini, mulai dari pengawaman panjang di industri pelayaran, jaringan operasional yang luas, sampai kemampuan beradaptasi dengan pasar baru. Kalau strategi ini dieksekusi dengan tepat, tahun 2025 bisa jadi salah satu periode pertumbuhan paling menarik bagi SMDR. Sobat, kalau kita bicara soal PT Samudra Indonesia atau SMDR,
tahun 2025 ini bisa jadi momen yang menarik banget untuk diamati. Perusahaan ini nggak cuma fokus di pelayaran domestik, tapi juga punya peluang ekspansi pelabuhan di wilayah timur Indonesia, sebuah pasar yang masih banyak ruang untuk tumbuh. Memang, industri pelayaran kita sudah dilindungi sama regulasi kabotase, tapi faktanya efisiensi logistik kita masih tergolong rendah. Bayangkan, di indeks LPI atau Logistic Performance Index tahun 2023, Indonesia ada di posisi 61. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Tapi di balik tantangan itu, justru ada peluang besar. Dengan strategi yang tepat plus dukungan kebijakan dari pemerintah, SMDR punya modal kuat untuk jadi pemain utama di sektor pelayaran dan pelabuhan dalam jangka panjang. Apalagi kalau mereka berhasil memanfaatkan potensi wilayah timur yang saat ini infrastrukturnya sedang digenjot. Jadi buat sobat yang suka mantau saham sektor logistik dan pelayaran, SMDR ini layak banget masuk watchlist. Karena seperti kapal yang berlayar di perairan tenang setelah badai, peluang emas sering muncul ketika tantangan sudah diantisipasi dengan cermat. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Samudra Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, sobat, kalau kita bicara soal Samudra Indonesia, ada satu fakta menarik dari sisi kepemilikan sahamnya. Ternyata, pengendali terbesar perusahaan ini adalah PT Samudra Indonesia Tangguh, sebuah holding company yang fokus menyediakan solusi logistik dan maritim. Bayangkan, mereka menggenggam 57,9% saham. Itu setara dengan lebih dari 9,4 miliar lembar saham. Sementara itu, masyarakat umum memegang hampir 20% atau sekitar 3,2 miliar lembar saham. Angka-angka ini bukan cuma statistik sobat, tapi cerminan seberapa kuat kendali perusahaan induk dalam menentukan arah bisnis Samudra Indonesia. Sobat Finansial, kalau kita masuk ke ranah analisa fundamental, Samudra Indonesia ini punya cerita yang cukup manis. Bayangkan perusahaan ini seperti kapal kargo besar, bukan cuma bisa mengarungi gelombang tinggi, tapi juga pulang membawa muatan lebih banyak dari sebelumnya. Per Desember 2024, total asetnya berada di angka 1,2 miliar dolar. 6 bulan kemudian, tepatnya Juni 2025, angka ini naik menjadi 1,3 miliar dolar. Kenaikan ini menandakan ada ekspansi atau pengelolaan aset yang lebih agresif, yang biasanya jadi sinyal positif untuk prospek bisnis. Lalu kita lihat ekuitasnya, ini ibarat pondasi kapal. Dari 727 juta dolar di akhir 2024, meningkat menjadi 750 juta dolar di pertengahan 2025. Artinya, Samudra Indonesia bukan hanya memperbesar skala aset, tapi juga memperkuat struktur modalnya. Dalam bahasa sederhana, mereka punya lebih banyak modal sendiri yang bisa dipakai untuk bertumbuh, bukan hanya mengandalkan utang. Kombinasi kenaikan aset dan ekuitas ini membuat perusahaan terlihat seperti sedang mempersiapkan diri untuk perjalanan jarak jauh, modal kuat, kapal kokoh, dan arah yang jelas. Nah, kalau tadi kita udah bahas aset dan ekuitas, sekarang kita geser sedikit ke liabilitas dan pendapatan jasa. Dari catatan keuangan, liabilitas Samudra Indonesia naik dari 561 juta dolar di Desember 2024 ke 573 juta dolar di Juni 2025. Artinya, ada peningkatan kewajiban yang harus mereka tanggung. Tapi jangan buru-buru panik dulu sobat, kenaikan liabilitas ini masih bisa jadi sinyal positif kalau memang digunakan untuk ekspansi atau investasi produktif yang bisa ngeboost pendapatan ke depan. Dan ngomong-ngomong soal pendapatan, disinilah kabar baiknya. Pendapatan jasa mereka melonjak dari 323 juta dolar
di Juni 2024 menjadi 379 juta dolar di Juni 2025. Ini artinya ada pertumbuhan sekitar 17% year on year. Lonjakan ini bisa jadi cerminan kalau strategi ekspansi rute atau penambahan armada mereka mulai membuahkan hasil. Jadi, kalau kita gabungkan dengan pertumbuhan aset dan ekuitas tadi, kelihatan banget Samudra Indonesia lagi ngegas di jalur pertumbuhan, meski beban liabilitas juga ikut naik. Nah, sobat, kalau tadi kita sudah lihat dari sisi pendapatan, sekarang kita bedah lagi dari kacamata biaya dan efisiensi operasional. Biaya jasa Samudra Indonesia memang naik dari 270 juta dolar di Juni 2024 menjadi 306 juta dolar di Juni 2025. Wajar sih, karena kenaikan pendapatan biasanya diikuti oleh kenaikan biaya operasional. Ibaratnya kapal yang berlayar lebih jauh, pasti butuh bahan bakar lebih banyak. Tapi yang menarik, meskipun biaya naik, biaya keuangan justru turun dari 13,3 juta dolar ke 12,8 juta dolar di periode yang sama. Artinya apa? Manajemen berhasil mengatur beban bunga atau pinjaman lebih efisien. Ini seperti mengemudikan kapal besar, tapi hemat bahan bakar di sektor pembiayaan. Kenaikan biaya jasa masih dalam level sehat selama pertumbuhan pendapatan lebih tinggi. Dan ini yang kita lihat di Samudra Indonesia. Oke sobat investor, kalau kita tarik benang merahnya, kenaikan laba bukan sekadar angka yang tiba-tiba muncul di laporan, tapi hasil dari kombinasi dua hal. Pendapatan yang tumbuh cukup signifikan, plus pengelolaan biaya yang relatif terkendali. Efeknya terasa langsung di bottom line. Laba periode berjalan meroket dari 30,4 juta dolar di Juni 2024 menjadi 43,8 juta dolar di Juni 2025. Bahkan laba per saham juga ikut naik 2 kali lipat dari 0,001 dolar ke 0,002 dolar. Artinya, setiap lembar saham sekarang membawa pulang nilai yang lebih besar untuk pemegangnya. Kalau ini dibaratin kapal, Samudra Indonesia sedang berlayar dengan angin yang cukup bersahabat. Arahnya tepat, kecepatan stabil, dan tujuan terlihat jelas di depan mata. Dan kalau kita lihat dari kacamata fundamental, ada dua indikator yang bikin investor tersenyum. Return on Assets atau ROA dan Return on Equity atau ROE. ROA Samudra Indonesia yang disetahunkan berada di level 6,6% per Juni 2025. Artinya, dari setiap dolar aset yang dikelola, perusahaan mampu menghasilkan 6,6 sen laba bersih. Lumayan efisien, apalagi di industri pelayaran yang terkenal padat modal. Sementara itu, ROE-nya bahkan lebih manis, 11,6%. Ini menunjukkan bahwa modal pemegang saham benar-benar bekerja untuk mencetak laba dan bukan cuma tidur di neraca keuangan. Bagi investor yang fokus ke return modal, angka ini adalah sinyal positif bahwa manajemen bisa mengelola ekuitas dengan cukup produktif. Kalau tren ini konsisten, Samudra Indonesia bukan cuma berlayar di jalur yang tepat, tapi juga mengibarkan layar penuh ke arah profitabilitas yang berkelanjutan. Oke, kalau kita lihat dari sisi profitabilitas sobat, Samudra Indonesia lagi-lagi kasih sinyal positif. Net profit margin yang disetahunkan di level 11,5% per Juni 2025. Artinya, dari setiap 100 dolar pendapatan, sekitar 11,5 dolar bisa mendarat sebagai laba bersih di kantong perusahaan. Itu sudah cukup solid, apalagi di sektor pelayaran yang persaingannya ketat. Nah, tapi kita juga perlu intip kesehatan struktur modalnya sobat. Debt to equity ratio mereka ada di 76,3%. Ini berarti untuk setiap 100 dolar modal sendiri ada utang sekitar 76 dolar. Angka ini sebenarnya masih tergolong aman untuk sektor yang butuh modal besar seperti pelayaran. Tapi tetap perlu diawasi, apalagi kalau ada gejolak di harga bahan bakar atau tarif pengiriman internasional. Sekarang mari kita tengok kantong uang kasnya sobat. Per Juni 2025, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Samudra Indonesia tembus di 75,3 juta dolar
Artinya bisnis inti mereka masih menghasilkan uang tunai yang sehat buat menopang kegiatan operasional sehari-hari. Bukan cuma itu, dari aktivitas investasi mereka juga berhasil mengantongi 5,2 juta dolar. Ini biasanya datang dari pelepasan aset atau investasi yang balik modal. Jadi kalau dianalogikan, ini seperti perusahaan bukan cuma pinter cari duit dari kerja harian, tapi juga bisa dapat tambahan dari tabungan dan aset yang mereka kelola. Dengan kombinasi cash flow operasi yang positif dan hasil investasi yang tetap mengalir, Samudra Indonesia punya ruang gerak yang cukup leluasa buat ekspansi, bayar utang, atau sekedar memperkuat posisi kasnya. Sobat, kalau tadi kita sudah bahas soal arus kas dari operasi dan investasi, sekarang mari kita lihat satu sisi lagi dari kacamata analisa fundamental, yaitu arus kas untuk aktivitas pendanaan. Per Juni 2025, Samudra Indonesia mencatat arus kas yang digunakan untuk pendanaan sebesar 45,1 juta dolar. Artinya, ada dana yang keluar, bisa jadi untuk membayar utang, membagikan dividen, atau membeli kembali saham. Menariknya, meskipun ada dana keluar untuk pendanaan, total kas perusahaan justru naik sebesar 35,4 juta dolar di periode yang sama. Ini menunjukkan bahwa arus kas dari operasi dan investasi masih lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk pendanaan. Dari kacamata investor, kondisi seperti ini memberi sinyal positif bahwa perusahaan tetap punya likuiditas kuat, sambil tetap memenuhi kewajiban finansialnya. Oke, Sobat Investor, kalau kita rangkum nih, fundamental Samudra Indonesia di pertengahan 2025 terlihat cukup solid. Total asetnya tumbuh jadi sekitar 1,65 miliar dolar, dengan ekuitas mencapai 1,12 miliar dolar. Artinya rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio ada di kisaran 0,76, cukup rendah yang menandakan beban utangnya terkendali. Pendapatan jasa masih terjaga di 305 juta dolar, walau biaya jasa menyerap 230 juta dolar dan biaya keuangan sekitar 3 juta dolar. Laba periode berjalan masih positif di 39 juta dolar, yang bikin net profit margin anualnya ada di 11,5%, lumayan tebal untuk sektor pelayaran. Return on asset yang disetahunkan di 6,6% dan return on equity yang disetahunkan di 11,6%, artinya perusahaan masih mampu memanfaatkan aset dan modalnya untuk mencetak laba, meski belum maksimal. Dari sisi arus kas, kegiatan operasional berhasil nyumbang 75,3 juta dolar, sementara dari investasi masuk 5,2 juta dolar. Indikasi ada pengelolaan dana yang baik. Jadi secara keseluruhan, Samudra Indonesia punya posisi keuangan yang sehat, beban utang rendah, dan kemampuan menghasilkan laba yang stabil yang bisa jadi modal kuat untuk pertumbuhan ke depan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga insight yang kita bahas tadi bisa memberikan pencerahan baru untuk perjalanan investasi kalian. Ingat ya, tidak ada investor sukses yang terbentuk dalam semalam. Semuanya butuh proses belajar yang konsisten dan kesabaran. Kalau ada yang ingin kalian diskusikan lebih lanjut atau punya pengalaman menarik seputar topik hari ini, jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar. Saya selalu excited membaca cerita dan pertanyaan dari kalian semua. Jangan lupa tekan like kalau episode ini bermanfaat, share ke teman-teman yang juga lagi belajar investasi, dan subscribe untuk update episode terbaru. Sampai bertemu di episode selanjutnya, tetap semangat berinvestasi.